Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Sekarang kita akan membahas dinamika struktur. Yang pertama adalah tentang persamaan gerak. Nah, persamaan gerak pada dinamika struktur. Ini untuk pengenalan dulu. Pada dinamika struktur akan membahas beban-beban dinamis. Apa saja beban-beban dinamis itu? Ada beban angin, beban hidup, beban angin, beban gempa, beban ombak, beban ledakan, atau bahkan beban gempa sudah di sini, beban kendaraan. Ya. Kemudian struktur bangunan yang dikenai oleh beban. Ini bisa struktur gedung, struktur jembatan, struktur bendungan, struktur perpipaan, dan lain-lain. Kemudian karena dikenai beban, maka struktur akan memberikan respon. Responnya bisa berupa deformasi, bisa berupa pergeseran kalau mempunyai kekakuan yang tinggi. Kemudian untuk pemodelan sistem struktur, yang biasa kita kenal sebelumnya adalah pemodelan yang continuous atau menerus. Nah, ini seperti ini, yang gambar yang di atas pertama ini adalah cantilever dengan beban terbagi merata dengan kekakuan EI/L. Nah, untuk sistem tidak menerus, ini bisa kita buat menjadi sistem tidak menerus. Bentuknya seperti ini. Jadi massa terkumpul di ujung. Nah, ini sesuai dengan teori Lames atau massa yang terkumpul. Nah, ini untuk sistem diskrit yang di continuousnya berupa cantilever, beban merata, sedangkan di sistem diskrit dia akan menjadi massa yang terkumpul di ujungnya dengan kekakuan K. Begitu juga untuk portal. Portal dengan kolom yang terjepit dengan kekakuan K1, K2. Di sini ada beban horizontal sebesar P dalam kurung T. T ini waktu ya. Jadi ini ada beban dinamis. Kalau ada T-nya berarti beban dinamis. Nah, ini ada massa di sini yang menjadi beban juga. Kalau ini sistem continuous, kemudian kita ubah menjadi sistem diskrit, akan dimodelkan seperti sebelah ini. Jadi massa di sini yang berupa bisa atap, bisa juga lantai, itu akan terkumpul, diasumsikan terkumpul di ujungnya ini dengan kolomnya ini dengan kekakuan K, kemudian ini massanya M ya. Kemudian ada beban horizontal, beban dinamis di sini sebesar P dalam kurung T. Nah, ini untuk sistem yang diskrit. Di dinamika struktur, nanti sistem continuous ini kita modelkan sebagai sistem yang tidak menerus, diskrit. Kemudian kita juga mengenal adanya derajat kebebasan atau degree of freedom. Nah, untuk degree of freedom, apa itu degree of freedom? Di sini sudah dituliskan adalah jumlah displacement independen yang dibutuhkan untuk mendefinisikan posisi seluruh massa terhadap posisi asalnya. Ini pada analisis dinamis. Jadi degree of freedom pada analisis dinamis dengan analisis statis akan berbeda. Ya. Misalkan pada portal ini, untuk analisis statis ini adalah sistem dengan derajat kebebasan 3. Jadi ada U di sini displacementnya, kemudian di tumpuannya ada rotasi di kedua tumpuannya. Jadi di OF-nya 3. Sedangkan untuk analisis dinamis, karena kita sudah memodelkan menjadi massa yang terkumpul di ujungnya, sehingga hanya ada satu displacement di sini. Ya, satu simpangan, sehingga derajat kebebasannya untuk analisis dinamis adalah 1. Kemudian
Ini analisis beban pada struktur, ada analisis statis, analisis dinamis. Yang membedakan analisis statis adalah pada analisis statis tidak ada fungsi waktu. Ya, jadi tidak mengenal fungsi waktu. Ya, pada satu waktu itu saja menghitungnya dan hanya memperhitungkan pada respon puncak. Ini yang perlu diperhitungkan hanya pada respon puncaknya saja. Tetapi lain dengan analisis dinamis. Di analisis dinamis merupakan fungsi waktu. Jadi berubah-ubah. Setiap waktu yang berubah, maka parameter-parameter yang ada di analisis dinamis itu akan berubah juga. Parameter apa? Misalkan percepatan, kecepatan, simpangan. Nah, itu dengan berubahnya waktu, percepatan maupun kecepatan atau simpangan ini juga berubah. Ya, jadi itu yang membedakan analisis statis dan analisis dinamis. Ada atau tidaknya fungsi waktu di situ. Nah, ini contohnya ya. Pada grafik ini, pada sumbu vertikal ini displacement, sumbu horizontal fungsinya waktu, merupakan periode, atau periode juga merupakan fungsi dari waktu ya. T, periode itu satu periode, dia satu gelombang, waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan satu gelombang. Kemudian sebelah ini juga, kalau ini tetap ya, dengan perubahan waktu, amplitudo dari displacement ini besarnya sama. Nah, dengan grafik yang sebelah ini agak berbeda ini. Pada garis yang tidak tebal, tidak bold, ini amplitudonya sama. Ya. Tapi pada garis yang di bold ini, semakin ke ujung dia akan semakin mengecil. Ini artinya pada garis yang tidak tebal atau tidak di bold, ini tidak ada redaman di sini, tidak diredam. Respon ini tidak diredam. Jadi misalkan ini displacement ya, displacementnya ini tidak teredam. Sedangkan pada garis atau grafik yang di bold ini, semakin ke ujung ini semakin mengecil. Nah, untuk respon yang bold ini, di sini ada redaman, sehingga tidak sama antara waktu yang awal dengan displacement pada waktu misalkan di T10, akan berbeda karena adanya redaman. Ya. Kemudian, nah ini contoh untuk yang kalau yang tadi hanya satu lantai ya, sehingga derajat kebebasan untuk analisis dinamis itu 1. Ini untuk struktur portal, contohnya ini 2 lantai. Kita modelkan dalam diskrit ya, lames tadi, sehingga setiap lantai ini satu massa ya. Sehingga di sini ada 2 derajat kebebasan. Kemudian ini ada beban horizontal Ft, T ini fungsi waktu. Nah, ini dimodelkan dengan model adanya pegas, kemudian ada massa di sini yang mempunyai roda, jadi ini bisa bergerak sesuai dengan waktu ya. Di sini pegas menggambarkan kekakuan spring ya. Jadi di sini ada massa 1, massa 2. Ini massa 1 di lantai 1 ini, massa 2 di lantai 2 ini dimodelkan dengan adanya box yang ada rodanya ini, massa 1, kemudian ini massa 2, kekakuannya juga K1 di sini, di bawah ini K1, di sini K2 ya, ini K2. Kemudian displacement yang terjadi, displacementnya ini U1 pada lantai 1 ini, dia akan berdisplacement atau memiliki simpangan sebesar U1 dalam kurung T. T ini fungsi waktu ya. Ini untuk displacement yang di tingkat 2 U2. Nah, ini memodelkannya, ini pengenalannya. Kemudian, nah
Ini untuk yang lantai 1 tadi, contohnya yang di awal tadi, ini ada K, M-nya 1 karena 1 lantai. Ada K yang mewakili kekakuan dengan dilambangkan oleh pegas ini, spring. Kemudian di sini ada dashboard. Dashboard kapasitas ya kalau di elektronik. Nah, ini dashboard, lambangnya C. Ini adalah koefisien redaman. Jika struktur tersebut teredam, jadi tadi ada redaman di bracingnya tadi ya, di awal ya. Nah, ini ada viscous damper di sini, redaman ya. Ini redaman, diredam, yang diwakili oleh dashboard ini, C. C ini koefisien redaman. Nah, ini untuk gaya luar Ft ke kanan, ini ke kanan. Kemudian maka akan dilawan oleh K kali U. U ini adalah simpangan yang terjadi dengan fungsi waktu T. Kemudian selain itu ada perlawanan dari gaya damping, gaya redaman sebesar C kali U dot 1, U aksen 1, boleh U dot 1 kalau sulit menuliskan U aksen 1 ya, karena U ini simpangan, ini dalam fungsi T ini simpangan ya. Kalau kita turunkan 1 kali, berarti ini menulisnya U aksen T atau U dot T. Kalau diturunkan 1 kali menjadi kecepatan, sehingga di sini gaya damper atau gaya damping FD ya, nanti FD ini adalah koefisien redaman kali kecepatan, sedangkan yang tadi K kali U itu adalah gaya statis, F statis. K kali U, U di sini adalah U simpangan. Nah, kalau U diturunkan 1 kali menjadi kecepatan, kalau U dalam kurung T ini diturunkan 2 kali, maka dia akan menjadi percepatan. Ya, U misalkan satuannya meter atau sentimeter misalkan ya. Kemudian diturunkan 1 kali terhadap T, maka akan menjadi sentimeter per detik. Diturunkan 2 kali terhadap T, sentimeter per detik kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dari hukum Newton yang kedua, ya, F sama dengan gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, begitu juga di sini. Gayanya ini resultan ya. Gaya luar ini yang ke kanan, kemudian dilawan oleh gaya statis K kali U ini. Gaya akibat spring ini. Ya, di sini dimodelkan spring kekakuan, karena adanya kekakuan, maka ini akan melawan ya sebesar K kali U. Kemudian ada juga gaya akibat redaman, damping force atau FD ya. Nah, ini C kali U aksen atau U dot 1 ya. Dotnya 1. Nah, resultannya FT dikurangi C kali U dikurangi K kali U. Itu resultan gaya keseluruhan. Nah, resultan gaya ini sama dengan sama dengan massa kali percepatan. M ini massa kali percepatan. Ya, sama dengan hukum Newton yang kedua ya. Jadi F resultan sama dengan M kali U. Nah, kalau kita ubah ke kanan semua, sementara F-nya ini di kiri semua, sementara F di kanan ya, sehingga akan muncullah persamaan gerak ini. Jadi M kali U aksen 2 atau boleh dituliskan dot 2 T
karena merupakan fungsi waktu, ditambah C koefisien redaman kali U aksen T ditambah K kali U T sama dengan F gaya luar ini T merupakan fungsi waktu. Jadi ini beban dinamis ya. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi untuk persamaan gerak di total semua jadi ini. Bagaimana kalau tidak teredam? Berarti C sama dengan 0 ya. Jadi komponen redaman bisa ada bisa tidak, tergantung apakah di struktur itu ada peredam atau tidak ya. Sehingga ada struktur yang teredam, ada juga struktur yang tidak teredam. Nah, ini kalau dibuat satu persatu, ini displacement Fs, F statis tadi ya, K kali U, kemudian ini F damping, F damper ya, kalau diredam dump. Jadi C koefisien redaman kali U dot 1. Nah, kemudian M massa yang terkumpul ini M kali U dot 2 ya, ini F inersia ya, FI yang dilabelkan. Nah, jadi itu persamaan gerak pada dinamika struktur. Ini untuk mengenalkan dulu. Selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai gaya-gaya dinamis yang bekerja pada struktur, kemudian juga respon struktur, kemudian juga gaya-gaya akibat damping ini jika ada redaman dan jika tidak ada redaman ya. Jadi itu materi hari ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang beban-beban dinamis yang ada pada struktur. Sekian materi hari ini, semoga bisa diterima dengan baik. Kita ketemu lagi minggu depan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.